Masuk kita kepada sunnah yang berikutnya, yaitu masalah takhlilu asabi'il yadaini. Sunnah juga bagi kita ketika melaksanakan wudhu untuk tahlil. Tahlil itu adalah menyelang-nyelangi jari tangan dan juga jari kaki. Mengelang-elangi bahasa kita. Bi'ai kaifiyatin kana. Dengan cara bagaimanapun kita mau menyelang-nyelainya tetap dapat aslu sunnah. Mau kita buat caranya satu-satu begini, semua jarinya sunnah dapat. Tapi ada kaifiat yang lebih sempurna. Kaifiat yang diajarkan oleh para fuqaha adalah bitashbik. Apa itu tasbik? Gini Pak, ini tasbik. Dapat sunnah begini? Dapat. Tapi kata fuqaha ada kaifiat yang lebih afdal, supaya ada bedanya tasbik yang ibadah dengan tasbik yang ada. Kita kan sering kan ada kebiasaan kita begini tangan kita. Apa hukumnya kalau kita begini nih? Makruh di dalam sholat atau di dalam keadaan sedang menunggu sholat. Ini kita nunggu sholat dalam masjid nih, lagi zikir, lagi duduk, tangan kita begini, makruh hukumnya. Atau di dalam sholat kita buat gini, makruh hukumnya. Jelas Bu ya? Nah, di dalam masalah wudhu, sunnah untuk menyelang-nyelangi antara jari jemari. Bagaimana caranya? Apapun caranya tetap dapat sunnah. Mau satu-satu kita buat sunnah. Tapi lebih sunnah tasbik. Tapi cara yang diajarkan tasbiknya adalah letakkan atas nih, apa namanya nih? Jari kiri kita di atas jari kanan. Inilah tasbik. Kata sebagian fuqaha yang kedua balas nih. Tapi sebagian mereka di sini nggak sunnah tayamun. Cukup satu ini semuanya udah dikelang-kelangi di sini. Itu kaifiat yang paling afdol ketika kita menjalankan sunnah tahlil, yaitu menyelang-nyelangi jari jemari kita. Itu kalau jari tangan. Lah bagaimana kalau jari kaki? Gitu juga caranya. Gimana itu? Bisa kakinya? Jari kaki, cara yang diajarkan oleh para fuqaha adalah menggunakan jari kelingking yang sebelah kiri. Jari kelingking tangan sebelah kiri diawali dengan jari kelingking kaki sebelah kanan. Ini kaki sebelah kanan, maaf Pak ya. Kaki sebelah kanan, ini kaki misalnya, ini kaki. Ini kaki, dari bawah dia, Bu. Kemudian terus jalan dari sini, maju dia ke kanan. Tapi nanti ketika kaki kanan, mulainya bukan dari jari kelingking, mulai dari ibu jarinya. Jadi dimulai dengan jari kelingking kaki sebelah kiri, diakhiri dengan jari kelingking kaki sebelah kanan. Sunnah hukumnya tahlil asabi'ir rijil, menyelang-nyelangi jari jemari kakinya. Itu caranya gimana? Menggunakan jari kelingking tangan sebelah kiri, dimulai dengan jari kelingking kaki sebelah kanan dan diakhiri dengan jari kelingking kaki sebelah kiri. Itu cara yang diajarkan oleh para fuqaha untuk mendapatkan sunnah tahlil. Ini cara paling afdal. Tapi kalau mau nggak pakai cara itu, yang penting ada tahlil, tetap sunnah. Bagaimanapun caranya. Dia nggak mau pakai jari kelingking, nggak terasa katanya. Kurang gede ini, pakai jempol sama dia. Dapat asli sunnah, tapi tidak afdal. Jelas Pak ya? Jadi ini sunnah berikutnya adalah menyelang-nyelangi jari, baik jari tangan ataupun jari kaki. Tapi kapan ini dikatakan sunnah? Ini dikatakan sunnah adalah ketika kita yakin bahwa di antara jari jemari tadi seluruhnya sudah terkena basuhan air tanpa diselang-selangi. Semua ada kena air ini, sunnah kita menyelang-nyelangi. Adapun kalau ada sebagian orang yang jarinya itu rapat dia, azzakallah, ada orang diciptakan mungkin agak rapat. Dia tuh nggak sampai air ke sini kecuali harus dibantu dengan jari yang lain, diselang-selangi. Maka ketika itu wajib baginya untuk menyelang-nyelangi jarinya supaya seluruhnya terkena basuhan wudhu.
Maka tadi kita bilang sunnah tahlil, menyelang-nyelangi jari kalau kita yakin seluruh air sudah sampai di jari jemari kita. Adapun kalau air nggak sampai kecuali harus dengan tahlil, maka hukum menyelang-nyelanginya bukan sunnah tetapi menjadi wajib. Jelas Bu ya? Alhamdulillah ibu-ibunya nambah ya. Semoga ke depan bisa ngimbangi bapak-bapaknya. Selanjutnya, sunnah berikutnya yang disunahkan bagi kita ketika berwudu adalah at-tatabu'. Apa itu at-tatabu'? Bahasa lainnya adalah al-muwala. Harus kita membasuh basuhan yang berikutnya sebelum kering basuhan yang sebelumnya. Kita nih habis basuh wajah. Sebelum kering basuhan wajah, kita udah basuh tangan. Sebelum kering basuhan tangan, kita udah sapu kepala dan begitu seterusnya. Itu disebut dengan tatabu' ataupun muwalah. Lah kalau ada orang mau wudu nih, jam 8 pagi dia basuh wajah, niat wudu. Habis itu istirahat dia, disambil ya. Buat kopi kayak ibu-ibu, masak dulu. Nanti jam 9 sambung, lanjut tangan. Jam 11 lanjut apa ini? Sapu kepala. Nanti mau adzan zuhur baru basuh kaki. Sah nggak wudunya? Sah. Karena muwala atau berkesinambungan di dalam wudu hukumnya adalah sunnah dan bukan wajib. Tapi kalau dia buat muwala tadi afdol karena dia ngerjakan perkara sunnah. Jelas Bu? Jadi sah. Nggak harus kita kalau wudu itu di situ basuh wajah langsung tangan langsung basuh kepala, nggak wajib. Tapi dengan syarat. Kalau sudah terjadi seperti itu, tadi kita basuh wajah dulu, habis itu kita kerja, nyangkol dulu di ladang. Selama tidak melakukan sesuatu yang membatalkan wudu. Lah kalau habis basuh wajah, basuh tangan, disambil kerja, suami datang nih, senggol, batal, ulang lagi dari awal. Maka tadi kita bilang tidak wajib muwala ketika tidak melakukan sesuatu yang membatalkan wudu. Jelas sampai sini? Maka sunnah kita muwala artinya disunahkan membasuh basuhan berikutnya sebelum kering basuhan yang sebelumnya. Sunnah berikutnya yang disunahkan ketika berwudu adalah italatu gurratihi wa tahjinihi. Apa itu? Memanjangkan, melebihkan basuhan wajahnya dan melebihkan basuhan tangan dan kakinya. Ini sunnah, ini disebut gurra dan tahjil. Fadilahnya Nabi pernah mengatakan dalam satu hadisnya, antumul gurrul muhajjalun. Kata Nabi, antumul gurrul muhajjalun. Kalian ini, Nabi mengkhitab kepada para sahabatnya dan juga kepada umat seluruhnya adalah gurrum muhajjalun. Apa itu? Orang yang nanti di hari kiamat, karena dia ketika ditanya oleh para sahabat kepada Nabi, bagaimana caranya engkau mengenali umatmu di hari kiamat ya Rasulullah? Nabi mengatakan akan keluar cahaya dari bekasan wudu mereka. Maka umat Nabi itu apa? Gurrum muhajjalun, bekasan wudunya tadi berlebih lewat dia. Itu akan bercahaya. Semakin banyak basuhan yang dibasuh ketika wudu, semakin banyak pula anggota tubuhnya yang akan bercahaya kelak di pada mahsyar. Cahaya. Maka semakin banyak cahayanya, Nabi semakin mudah untuk mengenali umatnya dan memberikan syafaat kepadanya. Itu gurrun muhajjalun. Maka kata Nabi, Waman istata'a, maka barang siapa yang mampu minkum daripada kalian untuk membuat gurrah dan tahjil tadi, falyutil gurratahu, hendaklah dia memanjangkan gurrahnya, lebihkan basuhannya. Ketika basuh wajah kita udah bahas, batasan wajah itu kan kalau melebar antara dua telinga, kalau memanjang dari tempat pangkal awal tumbuhnya rambut sampai bertemunya dua tulang apa ini? Tulang rahang. Bertemunya di mana? Sampai situ. Tapi kemudian kita bahas bahwa di sana wajib melewatkan sedikit.
Kenapa wajib melewatkan sedikit? Karena dia masuk di bab ma la yatimmul wajibu illa bih fahuwa wajib. Ini kalau nggak dilewatkan, kita nggak yakin wajah ini udah terbasuh semua. Maka sesuatu yang tidak sempurnalah satu kewajiban kecuali dengan sesuatu tadi, maka sesuatu itu hukumnya menjadi wajib. Ketika wudhu wajib kita melewatkan sedikit wajah kita. Wajib melewatkan sedikit di atas nih, di bawah lewatkan sedikit wajib. Tapi melewatkan lebih dari kadar yang wajib tadi, itu hukumnya sunnah. Yang wajah disebut dengan gurro. Sementara tahjil apa? Tahjil itu khusus untuk tangan dan kaki. Ketika basuh tangan lewatkan sampai di pertengahan lengan sini. Bahkan kalau melewati lagi lebih bagus sampai batasan bahu sini. Ketika basuh kaki sampai di pertengahan betis, sunnah dia gurra. Kalau mau bagus lagi, lewatkan terus sampai kepada batasan lutut. Supaya apa? Biar makin terang nanti di hari kiamat, banyak anggota tubuhnya yang bercahaya, sehingga Nabi lebih besar kemungkinan untuk mengenal kita sebagai umatnya. Itu sunnah. Selanjutnya sunnah berikutnya yang disunahkan adalah, ini kita nanti sesi tanya jawabnya berapa menit? 20 menit, 15-20 gitu ya. Sunnah berikutnya yang disunahkan ketika berwudu adalah, sebelum masuk ke sunnah berikutnya ada yang kelupaan. Kan membasuh wajah, membasuh tangan, ini kan termasuk fardu min furudil wudu. Wajib kita basuh ketika berwudu. Sementara gurro dan tahjil melewatkannya itu hukumnya adalah sunnah. Sunnah Pak ya? Lah kalau ada orang dia mau basuh tangan, sebelum membasuh yang wajib dia basuh dulu tahjilnya. Dari sini dibasuh dia. Ini kebasuh, baru habis itu ke anggota yang wajib. Sah nggak basuhannya? Basuhannya sah. Tapi dapat nggak dia sunnah tahjil? Artinya apakah disyaratkan untuk membasuh ini harus setelah membasuh bagian yang wajib? Di sana di masalah tangan dikatakan tetap dapat sunnah tahjil, baik dia dibasuh sebelum membasuh tangan yang wajib atau dibasuh setelah membasuh tangan yang wajib. Baik dia mulai dari sini dulu rata baru basuh yang atas, atau dia langsung dari atas. Dia langsung dari atas, tetap dia dapat sunnah tahjil. Adapun untuk gurro, ini baru terjadi perbedaan pendapat. Sebagian fuqaha mengatakan kalau gurro untuk membasuh bagian wajah, untuk dapat sunnah gurro dia harus sudah memulai dengan anggota yang wajib. Kenapa? Karena niatnya mu'tabar dianggap ketika dia membasuh wajah, disitulah tempat niat berwudu. Kalau sudah dia basuh tahjil yang lain, baru dia basuh ini niat wudu, maka dia tidak dapat sunnahnya gurro. Kata sebagian fuqaha. Tapi sebagian lain gak ada bedanya, mau tangan mau wajah, memang niatnya nanti di sini. Tapi bagian yang sudah lewat tetap dia dapat sunnah gurro.